tidaklah patut di masjid itu berbicara urusan duniawi. Nah, orang yang berbicara urusan duniawi di dalam masjid itu berarti dia kada menghormati Allah. Nah, bagaimana bisa menghormati Allah, bagaimana bisa mengagungkan Allah? Mempelajarinya itu adalah fardu ain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Yang kedua dari ilmu sirri atau dari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang sangat luas, namun kada semuanya kita diwajibkan mempelajarinya. Ada di situ hal-hal yang wajib kita mempelajarinya, dan ada pula yang tidak wajib mempelajarinya. Yang termasuk fardu ain mempelajarinya ilmu tasawuf itu ialah mengetahui mana yang wajib dikerjakan. Seperti tubat, nah itu wajib dikerjakan. Maka wajiblah kita belajar secara rinci tentang tubat. Wara itu adalah yang wajib dikerjakan. Maka kita wajib pula belajar bagaimana wara itu sebenarnya. Zuhud wajib dikerjakan. Maka wajib pula kita belajar mengenai zuhud itu bagaimana. Sabar, syukur, khauf, raja, tawakal, nah itu ridha, itu ilmu tasawuf yang wajib dipelajari karena hal tersebut wajib diamalkan. Mengetahui mana yang wajib dikerjakan dan mana yang wajib ditinggalkan. Macam riya itu wajib ditinggalkan. Kita wajib mempelajari masalah riya. Dengki wajib ditinggalkan. Maka fardu ain mempelajari macam apa dengki itu. Hubbud dunia itu wajib ditinggalkan. Kita wajib juga belajar apa yang dimaksud dengan hubbud dunia itu. Supaya Anda dapat benar-benar mengagungkan Allah, supaya bujur-bujur bisa ta'zim kepada Allah, mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah itu termasuk di dalamnya adalah mengagungkan syiar-syiar Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam Al-Quran disebutkan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka yang demikian itu termasuk bagian dari ketakwaan hati. Mengagungkan Allah ditandai dengan mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa syiar-syiar Allah itu? Antara lain contohnya adalah Baitullah. Baitullah itu syiar Allah.
Orang yang mengagungkan Baitullah berarti mengagungkan Allah. Orang yang meremehkan Baitullah berarti meremehkan Allah, karena Baitullah termasuk syiar Allah. Masjid-masjid termasuk syiar Allah. Makanya orang yang mengagungkan masjid, yang menghormati masjid, itu berarti mengagungkan, menghormati Allah. Orang yang meremehkan masjid, merendahkan masjid, mengotori masjid, itu orang yang meremehkan Allah. Makanya sangat besar janji Allah kepada orang yang membersihkan masjid, akan diberi ganjaran yang besar. Nah, di sisi lain, ancaman dari Allah yang keras kepada orang-orang yang tidak menghormati masjid. Ada hadis yang mengatakan bahwa berbicara dunia di dalam masjid itu bisa meruntuhkan amal ibadah seseorang. Kenapa? Karena masjid itu adalah syiar Allah. Tidaklah patut di masjid itu berbicara urusan duniawi. Nah, orang yang berbicara urusan duniawi di dalam masjid itu berarti dia kada menghormati Allah. Nah, bagaimana bisa menghormati Allah, bagaimana bisa mengagungkan Allah? Nah, mempelajarinya itu adalah fardu ain. Ikhlas beramal hanya karena Allah. Nah, itu fardu ain, ikhlas. Kita diwajibkan per orang belajar mengenai ikhlas macam apa. Karena ikhlas itu sesuatu yang wajib dikerjakan. Niat yang benar, niyatus salihah, niat yang bagus, itu pun wajib dipelajari. Apa arti niat? Apa yang dimaksud dengan niat yang baik itu? Dan selamatnya iman, supaya iman kada tercampur dengan yang merusaknya. Kayak apa caranya menjaga iman? Nah, itu wajib dipelajari. Semua keterangan yang ada kaitannya dengan kewajiban pekerjaan hati dan larangan-larangannya akan diuraikan dalam kitab ini insyaallah ta'ala. Jadi itulah kadar yang wajib dipelajari dari ilmu tasawuf. Ya, macam nang kayak wara umpamanya, itu beberapa tingkatan. Ada wara yang wajib, ada wara yang sunat, ada wara yang utama. Nah, yang wajib kita pelajari adalah wara yang wajib itu. Sedangkan wara yang sunat itu sunat juga dipelajarinya. Zuhud terbagi tiga. Ada zuhud yang wajib, ada zuhud yang sunat, ada zuhud yang utama. Yang wajib kita pelajari adalah zuhud yang wajib. Sedangkan zuhud yang sunat itu sunat juga dipelajarinya. Zuhud yang utama juga dipelajarinya. Jadi kalau semua ilmu tasawuf itu wajib dipelajari, kada. Mana yang wajibnya itulah yang wajib dipelajari. Yang ketiga dari ilmu syariat, ilmu fikih, yang dianggap fardu ain mempelajarinya, mengetahui seluk-beluk perbuatan yang dipardukan kepada Anda. Fikih luas lagi. Kalau kita mempelajari ilmu fikih keseluruhan kali cukup umur. Tapi ilmu fikih itu ada yang fardu ain dipelajari, ada yang fardu kifayah dipelajari, ada yang sunat dipelajari, ada hanya sekedar keutamaan yang dipelajari. Mengetahui seluk-beluk perbuatan yang dipardukan kepada Anda agar Anda dapat mengerjakannya dengan benar.
belajar mengenai sembahyang fardu juga belajar. Belajar mengenai sembahyang sunat juga belajarnya. Misalnya bersuci, berwudu, itu mau kada mau setiap orang wajib mempelajari bagaimana berwudu itu yang sah. Dan salat sembahyang 5 waktu itu wajib belajar dengan sebenar-benarnya kayak apa sembahyang itu supaya sah. Jadi kada ada keringanan untuk meninggalkan belajar sembahyang fardu itu, karena itu fardu ain. Adapun haji, zakat, dan jihad, jika memang telah menjadi fardu ain bagi Anda, maka mengetahui ilmunya juga fardu ain. Orang yang sudah satur naik haji, sudah bayar menunggu giliran, nah itu wajib belajar manasik haji supaya hajinya itu sah. Orang yang sudah ada berisi duit satu nisab, tinggal lagi menunggu haul, nah maka dia wajib belajar zakat, macam apa mengelola zakat itu, mengeluarkan zakat itu yang benar. Orang yang jihad itu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Jihad yang fardu kifayah seperti banyak kaum muslimin itu ingin menaklukkan kampung musuh, itu fardu kifayah. Ada jihad yang fardu ain kalau sudah musuh menyerang kampung kita. Ini orang-orang kafir sudah menyerang kampung kita, maka seluruh penduduk kampung itu dipardukan fardu ain untuk membela agamanya, membela kampungnya. Itu fardu ain. Nah, bila mana fardu ain jihad, fardu ain juga mempelajarinya bagaimana jihad itu, supaya engkau bisa mengerjakannya dengan benar. Kalau tidak wajib untuk Anda, maka belajarnya pun tidak wajib. Orang nang kada berisi duit satu nisab, kada wajib belajar zakat. Orang nang belum setor lagi naik haji, kada wajib ini belajar tentang haji. Nah, jadi itulah batas ilmu yang wajib dihasilkan dan harus diketahui oleh hamba. Andai kata Anda bertanya, apakah aku diwajibkan mempelajari ilmu tauhid, ilmu kalam? Ilmu tauhid ya ilmu kalam yang dapat aku jadikan alat untuk membatalkan i'tikad agama-agama kafir, dan supaya mereka menerima hujah-hujah dalil-dalil agama Islam, atau kujadikan sebagai alat buat mengalahkan hujah dalil ahli bid'ah, dan agar mereka menerima hujah-hujah sunnah. Wajibkah kita belajar ilmu tauhid agar kita bisa membatalkan, mengalahkan dalil-dalil orang kafir? Wajibkah kita belajar ilmu tauhid yang gunanya untuk melemahkan i'tikad orang-orang bid'ah? Nah, jawabnya, maka ketahuilah bahwa mempelajari ilmu yang demikian hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Yang fardu ain daripada ilmu tauhid itu bagi Anda hanyalah
apa yang bisa membenarkan i'tikad Anda berkenaan dengan pokok-pokok agama. Selain itu tidak. Dari ilmu tauhid itu yang wajib ain, yang fardu ain kita pelajari adalah yang membenarkan i'tikad kita. Yang penting kita belajar tauhid itu adalah supaya kita bisa mengiktikadkan tentang Allah bagaimana sebenarnya, mengiktikadkan tentang Rasulullah bagaimana sebenarnya. Cukup. Perkara ilmu untuk berdebat kepada orang kafir, perkara ilmu tauhid yang untuk berdebat kepada orang bid'ah itu tidak wajib kita pelajari. Ada fardu ain, itu fardu kifayah. Cukup dalam satu negeri itu beberapa orang yang mampu untuk menghalang i'tikad bid'ah, i'tikad sesat itu. Begitu pula Anda tidak wajib mengetahui cabang-cabang ilmu tauhid dan masalah terperincinya ilmu tauhid. Serta mempelajari semua masalahnya ilmu tauhid, itu kada wajib. Tetapi jika Anda merasa tidak pasti tentang pokok agama yang Anda khawatirkan dapat merusak i'tikad Anda, maka Anda berkewajiban menguraikan dan membersihkan ketidakpastian itu dengan pembicaraan yang memuaskan. Kalau dalam hati kita ada timbul keraguan-raguan terhadap satu masalah dari ilmu tauhid, nah itu yang wajib kita pelajari. Begitu kita belajar, hilang keraguan-raguan, sudah hilang, sudah gugur fardu ain itu. Apa yang kita sudah yakin, itu sudah cukup. Namun berhati-hatilah, jangan sampai terjadi perdebatan yang tidak benar. Karena pertengkaran itu merupakan penyakit agama yang tidak ada obatnya. Jadi waspadalah. Sesungguhnya orang yang berdebat itu tidak akan beruntung kecuali bila ia diliputi rahmat dan balas kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketahuilah bahwa apabila di setiap daerah sudah ada pendakwah, sudah ada juru dakwah mubaligh dari golongan ahli sunnah yang menguraikan ketidakjelasan dalam masalah i'tikad dan dapat menolak para ahli bid'ah, serta bisa mengelola sendiri ilmu kalam, ilmu tauhid yang digunakan untuk mengurai ketidakterangan ini, dan bisa menjernihkan hati orang yang ahli kebenaran dari gangguan ahli bid'ah, maka orang-orang selain pendakwah tersebut bebas dari kewajiban menghadapi ahli bid'ah dan pemeluk agama kafir. Di daerah kita ada sudah orang yang ahli dalam ilmu tauhid, inya bisa melawan hujah-hujah orang kafir, dia bisa melawan hujah-hujah orang bid'ah. Nah, orang-orang selain inya itu kada wajib lagi mempelajari ilmu tauhid seluas itu. Fardu kifayah sudah gugur. Di samping itu, Anda juga tidak berkewajiban mengetahui perincian-perincian ilmu sirri, ilmu tasawuf. Dan semua masalah yang ada hubungannya dengan keajaiban hati, kecuali apa yang dapat merusak ibadah Anda. Nah, itu yang wajib dipelajari. Adapun mengenai perbuatan hati yang bisa merusak ibadah, maka Anda wajib mengetahuinya.
agar Anda mampu menjauhinya. Seperti riya, nah itu perbuatan hati yang merusak ibadah. Seperti dengki, perbuatan hati yang merusak ibadah. Nah itu wajib dipelajari supaya bisa menjauhinya. Begitu pula perbuatan hati yang wajib Anda lakukan seperti ikhlas, memuji Allah, bersyukur kepadanya, tawakal dan sebagainya. Anda wajib mengetahuinya supaya Anda bisa mengerjakannya. Sedangkan selain dua masalah ini, perbuatan hati yang merusak ibadah dan perbuatan hati yang wajib dilakukan, selain itu Anda tidak berkewajiban mengetahuinya. Kada wajib mempelajarinya. Anda juga tidak wajib mengetahui seluruh bab ilmu fikih. Misalnya bab jual beli, kada wajib belajar bab jual beli. Kalau kita pacang kada berjual beli. Persiwaan, kada wajib belajar babul ijarah, bab siwa besiwa. Kalau kita kada menyiwa akan dan kada bakal menyiwa. Nikah kada wajib dipelajari, mau kada pacang kawin. Talak kada wajib dipelajari, kecuali bakal menalak. Dan jinayah tindak pidana, sesungguhnya lah mengetahui bab-bab ilmu fikih ini hukumnya fardu kifayah. Hendaknya di daerah itu ada seseorang yang ahli dalam itu cukup, yang lainnya gugur kewajibannya. Kalau sudah ada orang yang melakukannya, orang-orang lain tidak lagi berkewajiban. Seandainya engkau bertanya, ilmu tauhid sebagaimana telah diterangkan itu, apakah bisa dihasilkan tanda ada orang yang mengajarkannya? Adakah tanda-tanda orang yang mampu mengajarkan ilmu tauhid itu? Ketahuilah bahwa guru yang mengajar itu tugasnya hanyalah membuka, menggampangkan dan lebih memudahkan dihasilkannya ilmu. Tetapi Allah Ta'ala dengan anugerahnya yang akan memberikan keberhasilan kepada orang yang dikehendaki di antara para hambanya. Jadi Allah lah sebenarnya guru mereka. Ilmu tauhid itu kitab-kitab yang kita pelajari, sifat 20 umpamanya, itu hanya membuka pikiran kita, menggampangkan cara berpikir kita, mengulahkan jalan pikiran kita. Umpamanya kita dalam sifat 20 Allah Ta'ala bersifat wajib ada dengan dalil adanya alam semesta. Itu bacaan sifat 20. Lalu kita berpegang di situ. Menjadi orang Allah Ta'ala itu ada. Dalilnya jadi sifat 20 ada tuh alam semesta. Nah itu kada kawa macam itu, tauhid kita belum pas, tauhid kita belum sempurna. Kenapa? Karena kita taklid dengan sifat 20. Taklid dalam ilmu tauhid ini kada bisa dibenarkan keimanan seseorang. Nah itu disuruh kita berpikir, dikembangkan alam semesta. Apa alam semesta? Langit, bumi, gunung, hewan, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, manusia, lautan. Nah itu alam semesta. Di dalam kitab sifat 20 Allah Ta'ala itu ada dalilnya alam semesta. Jangan itu kita umpati. Kita mesti membuka pikir, mengembangkan. Lalu kita dapat misalnya pemikiran Allah Ta'ala itu ada. Dalilnya apa? Itu adanya pohon contohnya. Nah ini bukti bahwa kita sudah mulai membuka pikir daripada apa yang ada dalam kitab sifat 20. Apa dalilnya Allah Ta'ala ada? Itu matahari tiap hari terbit. Pasti ada yang mengaturnya.
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah bujur ngarannya dalil tauhid kita. Jadi jangan semata-mata apa yang disampaikan oleh guru, apa yang tertulis oleh kitab itu yang dipegang, itu kada boleh dalam ilmu tauhid. Guru hanya menyampaikan sesuatu yang membuka pikiran kita. Kitab hanya menulis, kitab hanya untuk membuka pikiran kita. Selanjutnya itu kita yang membukanya, kita yang memperluasnya. Selanjutnya ketahuilah bahwa akabah ilmu ini merupakan akabah jalan yang rumit, sulit ditempuh. Kalau kita hendak beribadat, jalan yang ditempuh adalah pertama-tama berilmu dahulu. Ilmu tauhid secukupnya, ilmu tasawuf secukupnya, ilmu fikih secukupnya. Nah, urusan menuntut 3 ilmu ini sulit. Namun dengan menempuhnya, apa yang Anda cari dan Anda maksudkan bakal Anda raih. Jadi belajar ilmu itu bujur-bujur belajar untuk tujuan supaya bisa mengagungkan Allah, supaya bisa beribadah itu benar, supaya bisa beribadah itu diterima Allah. Nah, mempelajari ilmu itu pun sulit. Orang yang turun setiap pengajian turun, aktif pengajian. Itu kalaunya kada bujur-bujur mempelajari, kada bujur-bujur memperhatikan, kada taulihi. Napa garang artinya tubat itu? Maka tubat itu wajib dipelajari. Karena selain daripada para anbiya, kada lepas daripada dosa. Bila orang itu kada lepas daripada dosa, wajib dia tobat. Nah, bila wajib tobat itu wajib mempelajari ilmu tobat. Nah, tobat itu macam apa? Itu mesti bisa. Bila kada bisa, berdosa. Tobat. Ini mesti tahu tobat daripada dosa ini. Tobat daripada dosa ini macam apa caranya. Tobat kada sembahyang macam apa caranya. Tobat menyambat orang kayak apa caranya. Tobat mengambil hak orang lain kayak apa caranya. Tobat terhadap menggibah orang yang sudah mati kayak apa caranya. Tobat waktu dahulu berbuat macam ini kayak apa caranya. Jadi semuaan itu adalah wajib dipelajari bagi orang-orang yang pernah melakukan dosa-dosa itu. Nah, mempelajari itu sulit. Mempelajari itu sulit. Manfaat akabah ilmu ini banyak sekali. Kalau kita punya ilmu, manfaatnya banyak. Tetapi melewatinya pun teramat berat dan bahayanya besar. Banyak orang yang menyimpang dari akabah ini, lalu menjadi sesat. Banyak orang yang menuntut ilmu, yang mengaji tauhid, sekalinya sesat. Banyak orang yang mengaji tasawuf, sekalinya sesat. Banyak orang yang mengaji fikih, sekalinya sesat. Karena semuaan ilmu-ilmu itu berpotensi untuk sesat. Orang mengaji ilmu tauhid karena tersalah gurunya atau salah kitab yang dibacanya, bukan hanya tauhid yang didapatnya, tapi menyekutukan Allah. Nah, itu sangat perlu hati-hati. Orang yang belajar tasawuf karena salah kitab yang dibaca, salah guru yang menerangkan, akhirnya tasawuf yang dipelajari itu bukan membersihkan hati, tapi justru mengotori hati. Ilmu fikih
yang mestinya belajar fikih itu untuk membenarkan ibadah, tapi karena salah kitab yang dipelajari atau salah guru yang mengajari, akhirnya belajar fikih itu salah bebulih karena ada kaulnya. Selawar handap, aku ada aja kaulnya. Ada pendapat ulama nang membolehkan. Makan bidawang, ada aja pendapat ulama nang membolehkan. Nah semuaan ada pendapat ulama nang membolehkan. Dicari nang nyaman-nyamannya, dicari nang mudah-mudahnya. Pada ilmu fikih itu disuruh kita belajar untuk membenarkan ibadah. Cuma karena salah kitabnya, salah guru mengajarkan, akhirnya sesat. Nah, jadi banyak orang yang menyimpang dari akabah ilmu ini, lalu menjadi sesat. Makanya ada urutannya. Kitab tasawuf tauhid, yang pertama yang dipelajari kitabnya ini dahulu. Kalau sudah tamat hanya kitab yang ini. Kalau sudah tamat hanya kitabnya ini. Ilmu tasawuf kayak itu juga. Pertama yang dipelajari dahulu kitabnya ini, yang kedua hanya ini, yang ketiga hanya ini. Kitab fikih yang dipelajari tahap pertama yang ini, yang tahap kedua itu ada aturan-aturannya supaya apa? Supaya jangan menyimpang. Orang yang kada punya dasar ilmu tauhid, belajar langsung ke tauhid yang tinggi itu berbahaya. Orang yang belum belajar dasar ilmu tasawuf, timbul tasawuf yang tinggi dipelajari, akhirnya sesat. Orang yang belum mantap ilmu fikih yang halus-halusnya, belajar yang tinggi-tingginya, bahaya. Nah, banyak orang yang menempuhnya lalu terpelisit. Banyak orang yang bingung di dalamnya lalu putus di tengah jalan. Tidak sedikit orang yang mampu melewatinya dalam jangka waktu yang pendek, tetapi ada pula yang berputar-putar selama 70 tahun belum juga berhasil. Semua itu berada dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Mengenai manfaat ilmu telah aku tuturkan, yaitu sangat dibutuhkan oleh hamba untuk mendasari semua urusan ibadahnya, terutama ilmu tauhid dan ilmu sirri. Sungguh telah diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam, firman-Nya, "Hai Daud, tuntutlah ilmu yang bermanfaat." Nabi Daud bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah ilmu yang bermanfaat itu?" Allah Ta'ala berfirman, "Yaitu hendaknya engkau mengenal kemegahanku, keagunganku, dan kesempurnaan kekuasaanku atas segala apa yang aku kehendaki. Karena pengetahuan yang demikianlah yang mampu mendekatkan dirimu kepadaku." Nah, jadi artinya ilmu yang kita tuntut itu ilmu yang berbuah kepada mengagungkan Allah. Ilmu yang berbuah mengakui kesempurnaan kuasa Allah kepada apa yang dikehendakinya. Kayak apa cara supaya kita bisa dapat mengagungkan Allah sebenarnya? Tentu belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu fikih. Sembahyang. Nah, dalam sembahyang itu ketiga-tiga ilmu itu ada. Dalam sembahyang ada ilmu tauhid. Kenapa? Karena sembahyang itu menyembah Allah. Menyembah Allah itu urusan ilmu tauhid. Sembahyang itu beribadah kepada Allah, itu ilmu tauhid. Dalam sembahyang itu ada khusyuk, itu urusan ilmu tasawuf. Dalam sembahyang ada rukuk, sujud, tumakninah, itu urusan ilmu fikih. Bila ketiga ilmu itu bergabung dalam sembahyang, nah hanya seseorang itu disebut mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauhidnya bujur.
Jadinya aku sembahyang ini adalah menyembah Allah, Tuhan satu-satunya. Sembahyangnya ini hatinya tertuju kepada Allah, tapi sembahyangnya kada bertumakninah. Nah, itu kada mengagungkan Allah. Kenapa? Karena gerakannya kada mengagungkan Allah. Gerakan yang mengagungkan Allah, gerakan yang sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah. Nah, jadi ketiga-tiga ilmu itu perlu digandeng. Kada mau terpisah, tauhid, tasawuf, dan fikih. Ilmu berdagang. Berdagang itu ada ilmu tauhidnya, ada ilmu tasawufnya, ada ilmu fikihnya. Kada mau terpisah antara tiga itu. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, tidaklah menggembirakanku seandainya aku mati pada waktu kecil dan dimasukkan ke dalam surga. Ujar Sayyidina Ali, aku kada suka mati kekanakan. Surga, tapi masih kekanakan. Sedangkan aku belum dewasa, lalu mengenal Tuhanku. Kekanakan bujur aja mati ke surga, tapi yang belum sempat ma'rifat kepada Allah. Sebab manusia yang paling mengetahui kemegahan Allah ialah orang yang paling takut kepada Allah, yang paling banyak ibadahnya, dan paling berkehendak baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kepayahan menuntut ilmu, maka serahkanlah diri Anda pada keikhlasan dalam menuntut ilmu, dan hendaklah menuntut ilmu itu bertujuan mencari pengertian, bukan sekedar supaya dapat menceritakan. Tujuan menuntut ilmu adalah supaya paham untuk diamalkan. Bukan tujuan mencari ilmu itu untuk dapat mengisahkan. Ketahuilah bahwa kekhawatiran sehubungan dengan menuntut ilmu itu besar sekali. Karena barang siapa menuntut ilmu dengan niat untuk menghadapkan manusia dan agar bisa berteman duduk dengan para penguasa pemerintahan, atau supaya ilmunya bisa digunakan untuk menjadi alat perangkap harta dunia, supaya dapat membanggakannya kepada para ahli debat, maka dengan orang semacam ini pasti berantakan dan akad-akadnya rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyufakhira bihil ulama aw liyumariya bihi subaha aw liyasrifa bihi wujuhan nas ilai adkhalahu Allahun nar." Barang siapa menuntut ilmu supaya bisa berbangga terhadap ulama dengan ilmunya itu, atau supaya dapat membantah orang-orang bodoh, atau supaya dengan ilmu itu manusia berpaling kepadanya, artinya berhadap kepadanya, maka Allah bakal memasukkannya ke dalam neraka. Itu tujuannya menuntut ilmu kah itu? Tujuannya menuntut ilmu supaya bisa bergabung dengan ulama. Tujuannya menuntut ilmu supaya dihargai, dihormati para penguasa. Tujuannya menuntut ilmu supaya dapat harta benda dunia. Nah, kalau macam itu niatnya menuntut ilmu, adkhalahullahu nar, Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Abu Yazid Al-Bastami rahimahullah berkata, aku sudah berusaha mujahadah selama 30 tahun. Tidak ada yang lebih berat bagiku melebihi ilmu dan tanggung jawabnya. Jadi perkara ilmu perkara yang berat. Waspadalah terhadap bujukan syaitan. Mungkin syaitan berkata kepada Anda, ujar syaitan, apabila hadis telah menerangkan bahaya besar dalam ilmu, maka lebih baik tidak usah menuntut ilmu.
Syaitan membisiki kita, orang berilmu itu berat godaannya, orang berilmu itu amunnya berbuat dosa berat siksanya. Jangan usah mengaji, jangan usah menuntut ilmu. Omongan syaitan seperti ini jangan sekali-kali Anda anggap benar. Sungguh telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda ketika aku mi'raj, aku diperlihatkan neraka, ujar Nabi. Lalu aku melihat sebagian penduduk neraka adalah orang-orang miskin. Mana miskin sudah ke neraka pulang matinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah miskin dari harta? Penduduk neraka itu banyak orang miskin ya Nabi. Lalu jawab sahabat, apakah mereka itu miskin harta? Rasulullah menjawab, tidak, melainkan miskin ilmu. Nah, miskin ilmu. Sehingga amal perbuatannya banyak nang bertentangan dengan hukum Allah, karena kada tahu, betakun kada mau. Ada orang kada belajar, cuma ini betakun bila hendak berbuat. Hendak berdagang, betakun mengenai jual beli kayak apa. Hendak bertobat, betakun cara-cara tobat. Walaupunnya kada hari-hari menuntut ilmu, kada jadi masalah. Tapi bila ada masalah nang inya kada tahu, inya betakun. Nah, kayak itu maksudnya. Barang siapa tidak mau belajar, tentu tidak dapat mengerti hukum-hukum buat ibadahnya, dan tidak dapat memenuhi hak-hak ibadah sebagaimana mestinya. Seandainya ada orang beribadah kepada Allah Ta'ala seperti ibadah malaikat, malaikat tuh ada bosan-bosannya beribadah, memangnya dicipta untuk beribadah. Kalau ada manusia beribadah macam malaikat tanpa ilmu, tapi nya kada berilmu, ilmu tauhidnya kurang, ilmu tasawufnya kurang, ilmu fikihnya kurang, maka ia termasuk orang yang merugi. Karena itu segeralah bertindak dan dalam menuntut ilmu ini dengan meneliti, mengajarkan dan mempelajarinya. Jangan sampai bosan dan malas. Jika Anda tidak segera bertindak, maka dikhawatirkan Anda berada dalam bahaya kesesatan. Nah, semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Nah, jadi perbaharui ilmu kita, terutama dalam masalah tauhid, dimantapkan ilmu kita dalam bidang tasawuf, bagaimana caranya supaya ilmu tasawuf yang ada pada kita itu dapat menjadikan ibadah kita bersih, dan ilmu fikih yang kita pelajari itu diperbaharui juga, karena bisa hilang. Di ilmu fikih yang kita orang sudah belajar kitab, ini sudah belajar kitab Bajuri, sudah Fathul Mu'in, sudah Tahrir, sudah ilmu fikih sudah luas dipelajarinya, tapi sembahyangnya banyak nang kada kakaruan. Kenapa? Ini hanya belajar kitab itu, tapi kada memperhatikan perbuatannya. Yang bisa membaca kitab, bisa mengarti, bisa menjelaskan, tapi kada mensesuaikan praktiknya. Banyak demikian orang seperti itu. Sudah mengajar macam-macam kitab fikih, tapi sembahyangnya jauh dari ilmu nang diajarkannya. Makanya jar Nabi, sallu kama ra'aitumuni musalli. Sallu kama ra'aitumuni musalli. Sembahyanglah kamu, jar Nabi, seperti kau lihat aku sembahyang. Jadi bagaimana sembahyang Nabi, macam itulah sembahyang kita. Jadi kalau cukup masalah sembahyang ini kita membaca kitab, kita baca kitab kita, kalau kita mengerti, kalau kita paham tentang sembahyang itu kada cukup. Mesti kita melihat praktik sembahyang orang yang bujur macam apa,
Atau kita sembahyang diperhatikan oleh guru yang mengerti tentang sembahyang macam apa. Di kitab aja kada kau mengetahui bujur kadanya. Sujud kita pas kalawan di kitab, rukuk kita pas kalawan di kitab, bacaan kita cocok kalawan tajwid dan kita pelajari. Kada kawa ya kita nang membaca kita dengarkan kada kawa. Nah, jadi kita mesti mendengar ada orang, kita melihat ada orang nang bujur-bujur sembahyangnya benar, kita tiru. Atau kita datang kepada orang, nah di situ kita datang kepada orang, kita minta lihatakan kayak apa sembahyangku, bujur kada, cocok kada dengan pelajaran kitab nang ku pelajari, takbirku macam apa, sujudku macam apa, nah, dilihat oleh seseorang yang mengetahui. Nah bila sudah bujur, nah hanyar itu bisa dikatakan bujur. Namun sekadar membaca kitab, mendengarkan pengajian, tapi kadang mempraktikkan kayak apa sembahyang sebujurnya, itu masih belum bujur. Masih ada yang mensahkan. Karena jar Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti kalian melihat aku sembahyang. Di situ adapun kepayahan menuntut ilmu, maka serahkanlah diri Anda pada keikhlasan. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa huda wa taufiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Walhamdulillah.